Nah, kemudian untuk langkah yang pertama, kita akan coba membuat konten-konten dimasukkan ke sini. Untuk Moodle sebenarnya itu sangat banyak sekali untuk yang bisa dimasukkan, karena banyak plugin-plugin yang kompatibel seperti itu. Sama seperti Zoom juga, kalau sudah kuat, kita itu tidak di lain tapi di dalam Moodle. Dan Google Meet juga di dalam Moodle itu bisa gitu, seperti itu. Jadi kami tergabung di Moodle Indonesia. Jadi di Moodle Indonesia itu memang komunitasnya luar biasa bagus. Jadi di sana banyak sharing-sharing mengenai hal ini. Gitu. Walaupun memang kebanyakan itu di tingkat sekolahan, bukan di tingkat perguruan tinggi yang modelnya sudah berkembang banyak seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk membangun konten yang pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan label. Jadi label di sini dalam artian konten yang akan langsung tampil di depan. Berbeda dengan nanti page. Nah, coba caranya, nanti Bapak Ibu klik di sini. Ini sebenarnya tulisan aktivitasnya salah, nanti kalau ada bahasa Indonesia yang salah, nanti kita akan coba benarkan. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Jadi nanti di Moodle Indonesia itu ada sumber, atau dalam Moodle bahasa Inggrisnya itu ada resources, kemudian ada aktivitas atau activities dalam Moodle bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita masukkan. Untuk langkah yang pertama, kita coba akan memasukkan label, Bapak Ibu. Label ini nanti halaman, tapi yang akan langsung tampil di depan. Silakan Bapak Ibu klik label. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik tambah. Nah, kemudian nanti di sini, di label, silakan Bapak Ibu isikan tentang contohnya bab materinya atau apa gitu sih. Karena ini akan langsung tampil di depan. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di bawahnya, contohnya materinya ini tujuan pendidikan. Kemudian nanti ini teksnya. Nah, Bapak Ibu untuk tutorial sekarang ini bisa memasukkan saja. Nanti untuk tutorial selanjutnya mungkin kita akan lebih memperindah dari tampilan masing-masing konten yang dimasukkan. Ini bisa di bold, nanti ini bisa rata kiri, rata kanan dan sebagainya, nanti bisa ditambahkan. Kemudian di sini, di materi di sini mungkin kita coba akan masukkan di sini karena tujuan pendidikan yaitu file-file yang ada di YouTube. Kita bisa akses YouTube. Kemudian kita bisa masukkan di YouTube-nya itu contohnya tentang tujuan pendidikan. Nah, ini sudah ada tujuan-tujuan pendidikan, tapi jangan lupa Bapak Ibu untuk mencantumkan sumbernya. Caranya Bapak Ibu untuk memasukkan file ke YouTube, caranya Bapak Ibu klik yang kedua ini. Nah, kemudian klik video. Kemudian nanti Bapak Ibu copy ininya, URL-nya. Kemudian copy ke sini. Kemudian klik insert media. Nanti akan tampil di depan, kemudian kita rata tengah. Ininya diklik, kemudian diketengahkan. Kemudian contohnya kita video 1, titik ini tentang tujuan pendidikan. Alangkah lebih baiknya nanti sumber itu dicantumkan, sumber, nanti linknya di paste lagi. Cuma ini linknya diblok dulu oleh Bapak Ibu, biar videonya tidak muncul dua. Diblok, kemudian diklik yang ini Bapak Ibu, unlink. Nah, kemudian setelah itu enter lagi Bapak Ibu, kemudian rata kiri lagi, enter, kita akan memasukkan materi yang lain. Sedikit informasi, 9 menit lagi. Oh iya Pak. Nah, ini kemudian nanti di sini pengaturan modul dan sebagainya, pembatasan akses dan sebagainya itu bisa dibatasi. Jadi kalau memang ini hanya untuk kelompok 1
diskusi hanya untuk kelompok 2 dan sebagainya. Nanti untuk semua hal di Moodle bisa dibatasi seperti itu. Jadi yang pertama itu berdasarkan activity completion. Jadi kalau activity completion, nanti mereka tidak akan bisa mempelajari materi selanjutnya apabila materi sebelumnya tidak lulus mereka itu, atau tidak diselesaikan. Ada date berdasarkan tanggal, kalau memang materi pertemuan ke-9 itu hanya bisa diakses tanggal segini sampai tanggal segitu, nanti bisa dibatasi oleh date. Kemudian grade, ini kalau mereka yang memenuhi KKM bisa lanjut, kalau tidak bisa juga. Kalau grup, mungkin ini kita hanya dibatasi untuk kelas A saja, kelas B saja, kelas C saja, kelas D saja juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi untuk semua modul nanti sama seperti ini. Kemudian nanti untuk activity completion, di sini apakah mereka langsung manual, mengklik, nanti akan menyelesaikan tugas tersebut, atau memang mereka itu ketika sudah menyelesaikan tugas tersebut, nanti akan otomatis ter-send. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu, silahkan klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi ini sudah memasukkan materi yang pertama. Jadi ini sudah ada. Kemudian teksnya sudah ada, nanti kita akan rapihkan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu untuk tutorial semuanya sudah lengkap. Tutorial itu semuanya memang ada 2 jam lebih. Akan tetapi itu sudah dibagi space per space. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa satu hal atau hal yang lainnya, nanti bisa dipelajari per video Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung ke e-learning Escape. Ini sudah masuk semua ke sini. Nanti di sini, nah sudah ada semua di sini sampai 21 tutorial. Nanti kalau contohnya cara memasukkan book, cara memasukkan page, ini sudah sangat lengkap Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti setelah ini berakhir, nanti Bapak Ibu bisa untuk mempelajari video-video tersebut. Nanti yang akan kita diskusikan pada sesi kedua pelatihan ini. Nah, kemudian selanjutnya, sebelum waktu berakhir, kita akan coba memasukkan materi yang kedua, yaitu dalam bentuk page. Bedanya page dengan label, kalau page itu nanti dia hanya tampilnya ini saja, linknya saja. Hanya tampilnya linknya saja, kemudian dia tidak langsung tampil di halaman depan. Contohnya ini jenis-jenis tujuan pendidikan. Kemudian nanti di bawahnya ininya, apa namanya tuh, keterangannya. Dan kontennya itu di bawah, di sini. Jadi di sini tampilkan deskripsi halaman kursus. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang apa gitu, seperti itu. Nanti konten di sini bisa dimasukkan file dalam bentuk GIF, jadi supaya nanti ada gerak-gerak, kemudian video, bahkan menggunakan rekaman Bapak Ibu, bahkan menggunakan record video kalau nanti kita sudah kuat. Sebenarnya ini memungkinkan. Kalau ininya nanti sudah kuat Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti ini memungkinkan. Nah kemudian nanti ini di apa namanya tuh, kalau sudah ininya sudah diisi, sudah dimasukkan ada video dan sebagainya, nanti Bapak Ibu tinggal klik simpan dan tampilkan. Bedanya kalau link, nah nanti Bapak Ibu ini adalah urutan untuk yang mata kuliah, kemudian subnya lagi. Nanti Bapak Ibu kalau mau ke mata kuliah utama ke sini, kalau di bawah mata kuliah utama pertemuannya ke sini. Nah nanti bedanya kalau dalam bentuk page, dia itu adalah seperti ini. Jadi ketika diklik tidak akan, jadi tampilannya tidak akan seperti ini langsung di halaman depan. Kalau page itu nanti bentuknya link seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Nanti di sininya di dalamnya bisa banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, coba kita akan mencoba mempelajari untuk menghubungkan, yaitu dengan menggunakan URL. Nah, menghubungkan dengan link-link yang lain dengan URL. Contohnya kita akan menghubungkan dengan Menara Eiffel, contohnya. Atau dengan halaman jurnal, dengan halaman apa itu bisa. Gitu. Saya akan contohkan yang dihubungkan dengan halaman Eiffel, nanti saya akan masuk ke map.
Kemudian nanti di sini akan saya tuliskan Menara Eiffel. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu, nanti saya akan coba ke daerah sana. Saya akan coba ke dekat Menara Eiffel-nya. Nah, ini di Menara Eiffel ternyata luar biasa besar, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohnya dihubungkan ke URL sini. Nanti bisa dihubungkan dengan URL jurnal dan lain sebagainya, itu bisa. Ini contoh saja, kemudian kita perjelas saja, langsung simpan dan tampilkan. Nanti ketika mahasiswa mengakses, ini link, maka ketika diklik, dia langsung ke Menara Eiffel. Atau dengan perguruan tinggi pendidikan dan sebagainya dihubungkan dengan tempat yang lain. Atau Bapak Ibu bisa hubungkan contohnya dengan jurnal. Kita contohnya masuk jurnal Pendas. Kemudian kita akan hubungkan dengan salah satu isu di sana. Isu yang terakhir karena tentang pendidikan. Bapak Ibu alangkah lebih baiknya mungkin ke mahasiswa untuk mengutip artikel-artikel yang ada di jurnal di FKIP Unpas. Karena salah satu dari 40 instrumen akreditasi jurnal, salah satunya adalah tingkat citasi. Jadi ketika mahasiswa mengutip artikel yang ada di kita, itu nanti bisa dimasukkan. Nah, contohnya ke URL lagi, ini karena kita akan menghubungkan materi kita dengan link dari artikel-artikel yang ada di jurnal. Ini artikel pendidikan. Kemudian nanti di sini eksternal link. Kemudian di sini jurnal Pendas atau apa silahkan. Sedikit informasi, tinggal 2 menit lagi, Pak. Mohon ini akan terputus secara otomatis. Siapa? Nah, jadi ketika nanti diklik di sini, nanti langsung akan muncul ke artikel pendidikan. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan juga, nanti di sini masih sangat banyak Bapak Ibu. Contohnya di sini kita coba langsung ke folder saja, nggak ke file. Nanti ini materi-materi yang langsung bisa Bapak Ibu upload. Contohnya di sini bahan perkuliahan. Kalian dapat download materi-materi perkuliahan. Ini klik, tampilkan deskripsi di halaman kursus, biar nanti keterangan ini langsung ada di depan. Kemudian caranya klik di sini, kemudian kita cari filenya, di mana untuk bahan-bahan pembelajaran. Contohnya ini bahan ajar dalam bentuk PDF, kemudian nanti kita masukkan lagi bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, kemudian kita masukkan lagi contohnya bahan ajar dalam bentuk Microsoft Word. Kalau sudah, Bapak Ibu klik simpan dan tampilkan. Nah, jadi nanti ketika mahasiswa masuk dalam pembelajaran, atau mungkin nanti di awal, bisa nanti ada RPS-nya di-upload, nanti materinya ini sudah ada, kemudian nanti mereka, coba kita akan lihat tampilan seperti apa. Diklik, matikan mode ubah. Nah, nanti Bapak Ibu ketika diklik oleh mahasiswa bahan perkuliahan, klik. Nanti ini download folder, semuanya akan terdownload. Jadi tidak satu-satu. Jadi oleh mahasiswa nanti tinggal diekstrak. Sini. Kemudian setelah itu materinya bisa langsung diakses oleh mahasiswa. Seperti itu. Jadi materi-materinya sudah terambil semua gitu Bapak Ibu. Ya, mohon maaf nantinya